Saya menduganya demikian, Mbak. Tapi dalam penyampaian saya di persidangan, saya menggarisbawahi bahwa saya hampir bisa memastikan serangan kepada saya tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang, tapi dilakukannya dengan terorganisir dan sistematis. Apa yang saya katakan di persidangan juga didukung oleh hasil dari pemeriksaan dari Komnas HAM. Oleh karena itu, di persidangan itu saya juga menyerahkan hasil laporan dari Komnas HAM yang berhubungan dengan laporan saya tahun 2018 kepada Komnas HAM tentang adanya indikasi penanganan perkara yang tidak serius atau tidak diungkap dengan sungguh-sungguh. Yang salah satu dari hasil laporannya itu mengatakan serangan kepada saya itu dilakukan dengan terorganisir dan sistematis. Dokumen laporannya saya berikan kepada hakim. Jadi hakim tentunya saya harap bisa membaca dan mempunyai hasanah pengetahuan dan informasi soal itu. Oke. Apakah juga laporan dari Ombudsman diberikan oleh Mas Novel? Artinya kan Ombudsman kan juga melakukan proses pemeriksaan kan? Ada dugaan maladministrasi kan? Tentang mengenai abuse of process itu juga Komnas HAM, Mbak. Ombudsman tidak ada melakukan itu. Saya hanya menyampaikan ketika penuntut bertanya kepada saya kaitan dengan kasus Bengkulu yang saya pernah dikriminalisasi tahun 2012 dan 2015. Saya katakan kepada penuntut bahwa ketika tahun 2012 saya melakukan penyidikan terkait dengan salah seorang petinggi Polri terkait dengan kasus korupsi, saya kemudian dikriminalisasi dengan kasus di Bengkulu. Karena itu proses kriminalisasi, maka saya melapor kepada Ombudsman. Dan Ombudsman melakukan serangkaian pemeriksaan dan menerbitkan laporan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman tersebut. Tentunya pemeriksaan dilakukan dengan mengklarifikasi dan mengkonfirmasi. Ketika laporan tersebut dikeluarkan, tentunya semua pihak memahami bahwa laporan dari Ombudsman itu bersifat di antara harus ditindaklanjuti. Benar, Pak, harus ditindaklanjuti. Tentunya ketika adanya laporan tersebut, kita melihat dari esensi laporan itu. Apa yang dinyatakan dalam laporan itu ternyata sama dengan apa yang saya duga atau yang saya yakini, bahwa saya dikriminalisasi. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa alat bukti atau proses tuduhan kepada saya itu adalah rekayasa dan manipulasi. Oleh karena itu... Ombudsman mengatakan tuduhan itu rekayasa dan manipulasi ya? Benar. Dan kemudian salah satu rekomendasinya dalam laporan Ombudsman tersebut diminta kepada Kapolri agar Polri membuat 7 laporan polisi model A terkait dengan masing-masing perbuatan pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri ataupun pihak-pihak yang terkait lainnya yang telah membuat rekayasa dan manipulasi bukti. Yang kedua, dibuat juga kepada Kejaksaan Agung, dan Jaksa Agung diminta menindaklanjuti untuk membuat gelar ulang perkara tersebut, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dengan mungkin dengan gelar perkara dan lain-lain, saya tidak tahu detailnya. Yang jelas akhirnya adalah dibuatkan surat penghentian penuntutan. Saya menawarkan kepada... Coba berhenti sampai di situ dulu, Mas. Coba berhenti sampai di situ dulu. Ya. Pertanyaan saya agak terganggu nih. Di satu sisi, hakim meminta supaya memberikan keterangan sesuai dengan dakwaan. Tapi di sisi yang lain, penuntut umum justru bertanya pada hal-hal yang di luar dari dakwaan. Jadi ini kayak ada diskriminasi treatment gitu kan? Jadi Anda disuruh menjelaskan hal-hal yang di luar dari dakwaan,
Dan itu penuntut umum tidak pernah dicegah untuk bertanya seperti itu. Ya. Tapi ketika Anda ingin mencoba menjelaskan sebenarnya rangkaian proses, motif di balik itu, dan seluruh informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kasus itu, Anda diminta untuk menjelaskan apa aja yang tersebut di dalam dakwaan. Ya. Jadi ada semacam apa ya, diskriminasi terhadap treatment. Itu yang dalam diskusi sebelumnya saya menyebutkan, proses persidangan hanya ingin mengetahui apa yang hendak diketahuinya, bukan untuk menjelaskan proses yang sesungguhnya. Ya. Anda ditanya tapi tidak diberikan keleluasaan. Anda diminta datang tapi sebenarnya pernyataan keterangan Anda tidak sungguh-sungguh ingin dibuka semuanya. Ini mungkin kita harus tutup nih, Mas. Saya ingin Mas Novel memberikan semacam kesimpulan terakhir gitu ya. Dari proses persidangan 30 April, menurut Mas Novel, pakai 3 kalimat. Apa sesungguhnya di benak Mas Novel dan dirasakan oleh Mas Novel proses persidangan 30 April itu? Iya. Saya tentunya berharap tidak terjadi proses persidangan yang hanya untuk menjustifikasi suatu kepentingan. Proses persidangan bukan hanya untuk sarana membalas dendam atau membalas apapun kepada seseorang, tetapi harus digunakan untuk memeriksa kebenaran dan menegakkan keadilan. Dan itu harus dilakukan dengan. Dan saya katakan kepada ketika saya ditanya soal apakah ketika ada orang yang menyerahkan diri atau mengaku diproses atau tidak diproses, saya katakan bahwa orang yang mengaku sesuatu atas suatu perbuatan haruslah dilihat dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang itu ada suatu keinsafan dan penyesalan dan kemudian dia mengaku dan menyerahkan diri. Tapi ingat, kemungkinan kedua adalah kalau orang ini kemudian diberikan imbalan oleh seseorang dan kemudian dia mau untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk menutupi pihak-pihak tertentu. Kemungkinan kedua ini yang harus dijaga agar persidangan tidak menjadi persidangan yang hanya melegalisasi kepentingan orang-orang tertentu. Begitu, Pak BW. Oke. Jadi kalau begitu sebenarnya ingin disimpulkan, Mas Novel berkeinginan mudah-mudahan proses peradilan ini kembali kepada hakikatnya. Ya. Untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki. Ya. Bukan untuk menjustifikasi peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya didukung oleh alat bukti. Apalagi menutup-nutupi siapa sesungguhnya pelaku dan mastermind yang bekerja di balik dan melingkupi kasus ini. Ya. Kira-kira gitu ya, Mas Novel ya? Benar, Pak BW. Sepakat. Oke. Kalau begitu, ini prosesnya menarik sekali, tapi sayang koneksinya. Dan ini tantangannya. Padahal Depok Bekasi itu deket-deket aja sebenarnya kan, tapi koneksi kita nggak begitu bagus. Mas Novel sehat terus, optimis terus, dan mudah-mudahan seluruh proses ini mempunyai manfaat dan ada hikmah di situ. Amin. Tiada kata untuk terus menghidupkan optimisme, tiada kata untuk terus tidak melawan seluruh bentuk kezaliman, dan berantas korupsi adalah salah satu bagian yang harus dilakukan. Tidak hanya oleh kita, tapi juga oleh semuanya. Kira-kira gitu ya, Mas Novel ya? Benar, Pak. Terima kasih, Mas Novel. Kita akan jumpa lagi, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat dengan situasi yang pasti berbeda. Dan saya mengharapkan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita meyakini zat yang maha dahsyat itulah yang akan tetap menjaga kita dan melindungi kita nanti kelak sampai di ujung akhir hidup kita. Yep. Terima kasih, Mas Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 hal penting yang menurut saya menjadi menarik untuk diperhatikan.
disebutkan oleh saudara Novel, bagian pertama itu misalnya saja serangan itu hanya pakai air aki. Padahal saudara Novel menjelaskan bahwa itu bukan air aki, itu air keras. Dan kemudian ada beberapa alat bukti yang dipakai yang sebenarnya tidak mendukung apa yang sesungguhnya secara faktual itu terjadi. Dan itu agak bertentangan dengan sebagian saksi-saksi lainnya. Itu impresi umumnya yang yang dirasakan oleh saudara Novel. Terus yang kedua yang juga menarik adalah ada diskriminasi treatment. Saudara Novel diminta untuk fokus memberikan penjelasan pada hal-hal penting yang menurut proses persidangan itu perlu dikemukakan, tapi kemudian argumen-argumen yang penting yang harusnya bisa jadi landasan untuk membongkar kasus ini, untuk melihat kasus ini yang secara sungguh-sungguh, itu justru tidak terjadi. Di sisi yang lain, dalam impresi itu adalah pada penuntut umum diberikan keleluasaan untuk bertanya hal-hal di luar proses persidangan yang menjadi penting itu. Tapi terhadap saudara Novel justru dibatasi. Itu yang kedua yang menarik untuk dikemukakan. Terus yang ketiga, ada hal-hal penting yang seharusnya itu ditindaklanjuti atau tidak diperiksa, paling tidak diperiksa. Misalnya saja, satu, Kapolda Metro pada saat itu, Inspektur Jenderal Irwan, biasanya disebut dengan Pak Iwan Bule, menyebutkan beberapa kali nama petinggi Polri tertentu. Tapi kemudian itu tidak dikejar oleh hakim. Bahkan saudara Novel mengatakan apakah perlu dijelaskan, itu tidak sama sekali diberikan keleluasaan. Padahal kalau itu dibuka, maka kita akan bisa melihat kasus ini jauh lebih menarik lagi, karena kita bisa mulai mendeteksi siapa sesungguhnya orang-orang yang ada di balik dari kasus ini. Terus yang keempat, yang juga menarik, ada alat-alat bukti yang sangat penting sekali. Alat-alat bukti itu seharusnya menjadi bagian penting untuk membuktikan kejahatan ini. Tapi ternyata itu tidak didalami lebih jauh di dalam proses persidangan. Dan tidak didukung juga di dalam proses penyidikan. Sehingga kemudian kita bertanya-tanya, kasus ini ingin dibawa kemana? Itu yang menarik, yang juga perlu ditemukan. Nah, bagian yang kelima yang menarik, impresi umumnya adalah sebenarnya persidangan ini tujuannya untuk apa dan ujungnya mau kemana? Apakah tujuannya ingin membuktikan tujuan dari pemidanaan, yaitu mencari sebenar-benarnya bukti, mencari hakikat dari persoalan, kemudian menyelesaikannya, atau sekedar ingin menutupi kasus-kasus ini? Dan ini menjadi sangat penting. Saya ingin mengatakan proses persidangan ini harus terus diikuti, sedapat mungkin diawasi, karena dari sinilah kita kelak akan menunjukkan apakah proses ini memang benar-benar ingin dilakukan atau proses ini dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan untuk segelintir orang tertentu dan ditutup kasus-kasus sebenarnya. Jadi ini adalah impunitas. Ini adalah bagian untuk dalam tanda petik memanipulasi fakta. Pertanyaannya di situ. Itu sebabnya penting untuk kita terus awasi. Sobat BW, kita berhenti sampai di situ. Kita akan jumpa lagi di BW Lounge selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Wijoyanto. Pada dasarnya saya ingin menggambarkan bahwa serangan kepada saya itu dilakukan dengan pembagian tugas. Ada yang melakukan pengamatan, ada yang melakukan pengintaian dengan jelas, dengan agak lebih dekat, dan ada orang yang melakukan eksekutor.